Oke, kita mulai perkuliahan pertemuan kedua hari ini. Boleh on kamera? Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan interkoneksi. Udah siap semuanya ya? Oke, saya mulai ya. Suara saya masuk nggak ya? Masuk ya? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Kurang jelas, Bu. Oke, kita mulai. Di mana topik yang kita bahas adalah tadi fungsi dan interkoneksi. Nah, subtopiknya kali ini adalah komponen komputer, lalu instruksi dan execute-nya, lalu interconnection bus, sama PCI. Oke, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu komponen komputer. Sebelum saya akan membahas materi komponen komputer lebih detail, kita akan flashback dulu pada materi sebelumnya, di mana sebuah komputer itu minimal ada 4 komponen struktur utama. Nah, kemarin apa aja? Siapa yang masih ingat? 4 komponen utama. Boleh raise hand. Suara saya apa masih putus-putus ya? Oke, Ilham, silakan. Ada motherboard, prosesor, RAM, dan hard disk. Oke, kurang tepat, ada yang lainnya? Struktur utamanya. Siapa? Ali? Ya, Bu. Sebutkan 4 komponen struktur utama dari sebuah komputer. Kemarin ada apa aja? Ada input device, proses, output, sama satunya nggak tahu. Itu prosesnya. Komponen utamanya. Coba siapa lagi? Hani? Empat komponen komputer, ada hardware, software, data, sama brainware, Bu. Oke. Ada jawaban lain? Hari?
Ada sender, protokol, media transmisi, sama receiver. Oke, ada jawaban yang lainnya? Irfan. Irfan, silakan. Struktur utama, top level, sebuah komputer ada 4, minimal ada 4. Apa aja sebutin? Input, Input ya, output, input output ya, terus CPU, ya CPU, terus memori. main memori, terus satu lagi. Data. Yang di struktur top level kemarin apa? Sistem tes ya. Jadi terima kasih Irfan. Jadi di dalam sebuah komputer itu minimal ada 4 komponen struktur utama. Yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama itu ada CPU, lalu modul input outputnya, kemudian main memory, dan sistem bus yang akan kita bahas lebih detail nantinya. Nah, kemudian pada CPU kemarin ada subnya lagi ya. Nah, sebutin apa aja subnya itu. Sub dari komponen CPU. Ada 4. Oke, siapa yang mau jawab? Subsistem dari CPU ada 4, apa aja? Ria? Iya, Bu. Sebutin subsistem dari CPU apa aja komponennya kemarin. RAM. Ya, ada lainnya selain itu? Udah, Ria? Udah, Bu. Saya lupa. Oke. Lanjut ke Jesa. Subsistem CPU kemarin apa? Ada register, Ya, benar, register. Terus? control unit, Iya. internal CPU, Oke. Sama arithmetic and login unit. ya, ALU. Oke, benar. Terima kasih, Jesa. Jadi, di dalam sub sistem CPU itu ada 4 yang disebutkan Jesa tadi. Ada register, ada control unit, kemudian ada interkoneksinya, lalu ada ALU. Oke, kita masuk ke materi. Nah, ini adalah komponen komputer. Di sini kita bisa lihat di bagian CPU. Nah, di bagian CPU ini
ada komponen register. Ada register ya, komponen register, di mana komponen register itu dibagi beberapa. Jadi di register itu ada MAR, kemudian ada MBR, lalu ada IOR, lalu ada IOBR. Di mana MAR ini adalah memory address register, lalu ini memory buffer register, kemudian ini adalah input atau output address registernya, lalu ini buffer register input outputnya. Nah, kemudian di dalam modul I/O sendiri di sini ada buffer, di mana buffer ini digunakan untuk oleh modul input output sebagai menerima data, atau nanti kalau ada data yang akan dikirimkan itu disimpan di sini, disimpan sementara di dalam buffer internal pada modul input outputnya tersebut. Nah, kemudian di main memory ini akan berisi sebuah instruksi-instruksi. Nah, instruksi-instruksi ini kemudian juga ada data-datanya. Nah, di sini jumlah alamatnya itu dari 0 hingga N-1. Nah, kemudian ini tanda anak panah ini merupakan sistem busnya yang menghubungkan antara CPU, main memory, kemudian ke input-output modulnya. Lanjut, di mana tadi sudah saya jabarkan sedikit bahwa di register itu ada beberapa bagian, yaitu ada memory address register. Dia bertugas untuk menentukan alamat di dalam memori yang akan diakses untuk operasi tulis atau bacanya. Kemudian MBR. Nah, ini berisi tentang data yang akan dituliskan ke dalam sebuah memori atau akan menerima data yang dibaca dari memori. Kemudian ada PC atau program counter. Ini dia berfungsi untuk mencatat alamat memori, di mana instruksinya nanti di dalamnya, yang instruksi di dalam memori tersebut, nah ini akan dieksekusi. Nah, setelah dieksekusi akan ditampung oleh IR atau instruksi register. Nah, gimana ini fungsinya untuk menampung instruksi yang akan dilaksanakan. Lalu kemudian ada input-output address register. Nah, ini untuk menspesifikasikan perangkat input-output yang akan diakses. Kemudian ada input-output BR. Nah, di sini dia akan menyimpan data yang akan dituliskan ke port atau data yang akan disimpan dari port. Nah, ini alamat portnya akan ditunjuk oleh IOAR. Kemudian untuk selanjutnya ada akumulator. Nah, di mana akumulator ini berfungsi untuk menyimpan data sementara, baik data yang sedang diproses atau data yang dihasilkan. Nah, di modul input-output ini dia berfungsi untuk memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU atau sebaliknya dari CPU perangkat eksternal seperti hard disk atau flash disk dan sebagainya. Kemudian modul ini berisikan buffer internal untuk menampung data sementara sampai data itu dikirimkan. Kemudian kita lanjut di instruksi fetch and execute. Nah, di mana fungsi dasar dari sebuah komputer adalah dia menjalankan sebuah program atau mengeksekusi sebuah program.
Nah, di mana program itu terdiri dari sekumpulan instruksi yang disimpan di dalam memori yang ada dalam CPU. Kemudian terdapat 2 langkah dalam pengambilan instruksi yang dilakukan, yaitu pertama ada fetch, di mana dia akan CPU akan membaca instruksi yang ada di memori. Kemudian yang kedua adalah CPU mengeksekusi setiap instruksi. Nah, selanjutnya saya akan menggambarkan tentang elemen-elemen dari sebuah siklus instruksinya. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, pemrosesan instruksi bisa saya jabarkan seperti ini. Ada 2 langkah. Yang pertama, CPU atau prosesor akan membaca instruksi dari memori satu ke satunya, kemudian menjalankan setiap instruksi pada fetch. Kemudian execute ini terdiri dari pengulangan proses pengambilan instruksi dan juga eksekusi instruksi. Jadi instruksi akan dibaca di siklus ini, fetch. Kemudian akan dieksekusi di sini, dieksekusi instruksi. Nah, sampai instruksi yang diperintahkan itu selesai ini, maka akan looping. Terus berjalan seperti ini, kalau sudah selesai maka akan berhenti. Nah, di mana pemrosesan yang diperlukan untuk satu instruksi ini, jadi dari start hingga hold ini disebut sebagai siklus instruksi. Di mana kedua langkah ini tadi ada fetch cycle sama execute cycle. Nah, di eksekusi program ini akan berhenti hanya jika dimatikan atau perintahnya sudah berhenti atau ada kesalahan yang harus diperbaiki sehingga menghentikan komputer itu. Kemudian kita masuk ke detailnya pengambilan dan eksekusi instruksi. Nah, pada awal setiap siklus instruksi, prosesor akan mengambil instruksi dari memori. Jadi CPU ini dia akan mengambil instruksi dari memori ini. Nah, di mana dalam proses biasanya register yang pada program counter ini PC, dia akan menyimpan alamat instruksi yang diambil. Jadi alamatnya nanti disimpan di dalam PC-nya. Nah, kemudian instruksi pada alamat yang tadi diambil akan ditaruh di instruksi register. Nah, pada proses ini selalu menaikkan PC. Setelah selesai pengambilan instruksi, maka akan dilanjut ke instruksi berikutnya sehingga prosesor akan mengambil instruksi pada alamat memori selanjutnya. Jadi instruksi yang dibaca akan dimuat tadi di dalam instruction register DIR. Saya kecepatan nggak ya?
Jadi misalnya di mana setiap instruksi itu menempati sebuah memori 16 bit ya. Diasumsikan bahwa program ini akan diatur dengan asumsi alamat memorinya tadi. Misalnya saya akan memberikan alamat memorinya 300. Nah, di mana alamat memori 300 ini akan diambil dan kemudian ditaruh di dalam program counternya. Dan seterusnya seperti itu. Proses dari pengambilan dan eksekusi instruksi. Nah, secara umum tindakan yang akan ada di siklus itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu CPU ke memori atau memori ke CPU, di mana data akan dipindahkan dari CPU ke memori atau sebaliknya. Kemudian yang kedua ada CPU ke input-output. Nah, di sini data dapat dipindahkan ke atau dari eksternal, perangkat eksternalnya dengan pemindahan antara CPU dan modul input-outputnya. Kemudian selanjutnya tindakannya adalah pengolahan data, di mana di CPU dia akan mengolah sebuah data yang akan membentuk sebuah jumlah operasi aritmatik dan logika pada data tersebut. Yang terakhir adalah kontrol. Dia mengontrol sebuah instruksi yang akan menentukan urutan eksekusinya berubah atau tidak. Jadi ada 4 tindakan atau 4 kategori tindakan dari sebuah instruksi tadi. Ada CPU ke memori, CPU ke input-output, kemudian dia melakukan pengolahan data, lalu melakukan kontrol. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sebuah akumulator. Akumulator tadi dari sebuah prosesor, di mana prosesor ini memiliki register register tunggal yang disebut tadi akumulator. Nah, gabungan dari instruksi dan data tadi, saya misalkan di sini saya punya 16 bit. Jadi kalau penulisan bit itu dimulai dari angka 0, maka 0 hitung dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3 hingga sejumlah 16 bit. Di sini 15 tulisannya jadinya. Nah, ini hanya untuk mempermudah saja, di mana akumulator ini sendiri dia menyimpan data sementara, baik data yang sedang diproses atau data yang dihasilkan. Nah, kemudian format instruksinya kita sediakan misalnya 4 bit. Nah, ini format instruksinya saya sediakan dengan 4 bit. 0 sampai 3. Jadi dimulai dari bit 0 sampai ke bit 3. Nah, ini apa? Opcode. Opcode ini adalah bit instruksi atau kode operasi atau kode perintah. Kode perintah. Kemudian selanjutnya, karena tadi kita menggunakan 4 bit, maka jumlah opcode-nya kita hitung dengan cara ini, 2/4 untuk mencari bitnya tadi, 2/4. Jadi ada 16 opcode, ada 16 kode perintah yang berbeda. Nah, ini saya contohkan beberapa kode perintah. Ada 001, ini apa ya? Ini adalah kita misalkan dia memuat data atau instruksi dari akumulator
ke memori. Caranya gimana nih hitungnya? Untuk nanti kita pecah ke desimal. Di sini setiap bit dia akan dipangkatkan 2 pangkat urutannya. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian 2 dipangkatkan ini tadi 0. Maka kode perintah untuk load AC from memory adalah 2 pangkat 0, 1. Nanti kode perintahnya adalah 1 di sini. Kemudian yang kedua ini, kita ambil nilai yang ada satunya, angka satunya ya. Jadi 2 pangkat 1, maka hasilnya 2. Nanti kode perintah store atau penyimpanan adalah 2. Kemudian selanjutnya di sini ada 1 di bagian 0 sama 2. Jadi kita tambahkan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan 5. Nah, ini kode perintah untuk penjumlahan add to accumulator from memory. Nah, kemudian bit berikutnya, bit dari bit 4 ini sampai bit 15, maka dia adalah address, alamat memori. Nah, di mana panjangnya kita hitung. Dari 4, 4, 5, 6, sampai 15 itu ada 12. 12 panjang. Nah, sehingga untuk mencari opcode-nya atau alamatnya, maka 2 pangkat 12, yaitu 496 bit atau 4 kilo alamat memori yang bisa dialamatkan atau bisa diakses secara langsung. Sebelumnya ada pertanyaan? Gila? Dengar nggak ya suara saya? Dengar, Bu. Oke. Sampai di sini? Oke, kalau belum saya lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi dari apa yang saya gambarkan sebelumnya, ilustrasi eksekusi dari program parsial dalam CPU. Jadi, kita memiliki ini beberapa alamat yang ada di dalam memori. Dari 300, 301, 302 hingga 941. Nah, di dalam alamat memori ini terdapat instruksi. Nah, di sini ini adalah instruksi. Ini merupakan instruksi. Kemudian ini adalah datanya, data 1940 lalu 5941 hingga 002. Nah, di mana masing-masing digit ini, masing-masing ini dia berisi 4 bit. Kenapa 4 bit ini? Ini dia berbaris 4.
4 bit. Jadi total di sini ada 16 bit data yang tersimpan di dalam memori. Nah, kemudian bagaimana CPU mengeksekusinya? Yang pertama, dia akan alamatnya ini 300 ini akan masuk ke dalam program counter. Ke dalam program counter di sini dia masuk. Nah, setelah dia masuk di sini, maka di dalam tadi dalam alamat 300 ini dia berisi instruksi 1940. Nah, di mana alamat ini atau instruksi ini 1940 ini akan dimuat atau akan berada disimpan di instruksi register di sini ya. Nah, di sini dia akan disimpan di sini. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Tahap 1 ini ya, di sini dia di dalam instruksinya ada kode operasi. Jadi kode operasinya atau kode perintahnya itu ada di bagian awal. Ini adalah kode operasinya 1940. Kode operasinya 1. Nah, dia akan mengambil atau memindahkan data yang ada di alamat 940 ini. 940 ini ke dalam, nah ini data 0003 ini akan dipindahkan ke dalam akumulator di sini, di akumulator. Nah, ini data dipindahkan ke dalam akumulator 0003. Kemudian setelah instruksi pertama selesai, ini kan sudah selesai, maka kita lanjut ke instruksi berikutnya. Jadi alamatnya tadi, alamat ini, alamat berikutnya ditaruh ke dalam PC atau program counternya. Sini. Kemudian di dalam PC-nya ada instruksi 5941. Nah, tadi apa kode perintah 5? Ada yang tahu? Kode perintah 5? Lintang? Maaf, aku nggak tahu. Oke. Jadi jangan lupa ini tadi. Nah, ini kode perintah 5. Dia akan menambahkan data akumulator sama memorinya. Di dalam memorinya itu. Nah, ini. Jadi dia akan menambahkan nilai dari nilai data dari akumulator sama memorinya tadi. 3. Sebelumnya kan di akumulator ada nilai yang disimpan 3 sama yang di memori 941. Nah, di 941 ini ada nilai datanya 0002. Oh, ini. Nah, ini 941 dia ada di sini nilai datanya ini 002, maka hasilnya adalah di mana nilainya ini akan ditaruh di akumulator. Di akumulator. Di mana dia akan menyimpan dari hasil
eksekusi tadi, yang sedang diproses maupun yang sudah diproses tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke step 5. Nah, di step 5 ini, tadi kan sudah selesai yang instruksi kedua, kemudian kita panggil lagi nih alamat yang ketiga, terakhir 302. Kita masukkan ke PC, kemudian instruksinya kita taruh di IR, lalu kita cek nih kode perintahnya. Kode perintahnya berapa? Di sini adalah 2. Nah, di sini adalah 2. Jadi, dia akan memindahkan nilai datanya dari akumulator ke 941. Ini tadi karena alamatnya 941. Maka nilai dari akumulator, data dari akumulator ini akan dipindahkan ke 941. Jadi sudah bukan lagi yang 0002 ya. Oke, kita lanjutkan ke diagram siklus instruksi. Nah, ini adalah gambar dari siklus instruksi, di mana untuk setiap siklus, di setiap siklus tertentu, beberapa kondisi atau bagian mungkin dapat dilewati. Mungkin ada di bagian-bagian lain yang tidak masuk di proses tersebut, mungkin dioperasikan lebih dari 1 kali atau dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah status-status yang ada di dalam siklus instruksi tadi. Yang pertama ada IAC, di mana dia menentukan alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, di instruksi address calculation ini umumnya melibatkan penambahan dari alamat yang sudah ada ke alamat yang sebelumnya. Kemudian masuk ke proses yang kedua, yaitu IF, instruksi fetch, di mana dia akan melakukan pembacaan instruksi dari lokasi memori ke prosesor atau CPU. Selanjutnya, dia akan masuk ke proses instruksi operation decode. Nah, dia akan menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi apa yang akan dilakukan nih, seperti tadi. Untuk menentukan misalnya kode 1 itu untuk memuat data dari memori ke akumulator, kemudian kode 5 untuk menjumlahkan data dari akumulator sama dari memori, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke operan address. Operan address calculation. Nah, dia akan menyimpan data yang telah dibaca tadi di sini. Disimpan dan dihitungnya. Nah, kemudian setelah itu alamat ditentukan berikutnya. Ada operasi fetch yang mengambil operan dari memori atau membaca dari input outputnya tadi. Kemudian kalau nilai operan sudah didapat, berikutnya adalah masuk ke DO. DO ini dia melakukan operasi dari instruksi. Nah, kemudian setelah operasi selesai, operasi kan sudah dijalankan ya, sistem sudah melakukan operasi yang diperintahkan, akan menghasilkan nilai.
Nah, nilainya ini akan ditempatkan di alamat memori tertentu, di mana alamat memori tertentu itu adalah operan address di dalam operan address calculation, atau bisa dibilang ini sebagai tadi perhitungan alamat operan. Nah, bedanya di sini alamat memori ini untuk menulis hasil operasinya. Nah, setelah alamat ini ditentukan untuk menulis sudah ada, baru berikutnya masuk ke penyimpanan yang dia menulis hasil ke dalam memori atau input outputnya tersebut. Operan store. Dan lalu kembali ke siklus awal lagi. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang bagian komputer, yaitu fungsi instruksi. Di mana instruksi sendiri ini adalah instruksi yang disediakan pertama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, karena sebagian besar kadang misal kita sedang melakukan ngeprint ya, nah itu akan ada perlambatan dari transfernya dari perangkat kerasnya ke prosesornya, kayak gitu. Jadi terjadinya sebuah perlambatan eksternal, perangkat eksternal ke dalam prosesor. Nah, hampir semua komputer itu menyediakan mekanisme dari suatu modul input outputnya untuk agar tidak mengganggu proses kerja dari prosesor. Nah, disediakan untuk meningkatkan efisien pengolahan atau pemrosesan. Nah, di mana secara umum instruksi itu dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama program, di mana dia dihasilkan oleh beberapa kondisi yang terjadi sebagai akibat dari eksekusi instruksi, seperti overload aritmatika atau ada upaya untuk menjalankan instruksi mesin secara ilegal, atau ada referensi luar yang memungkinkan adanya ruang memori. Kemudian yang kedua adalah timer. Di sini dia dihasilkan oleh timer dalam proses, di mana dia memungkinkan sistem operasi untuk menjalankan fungsi tertentu secara teratur, sehingga saat menjalankan program itu sistem operasi tetap berjalan secara teratur dengan menginstruksikan program aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga adalah input output. Nah, dia dihasilkan oleh input output controller untuk mengambil sebuah sinyal, lalu layanan permintaan dari prosesor atau untuk sinyal berbagai kondisi error. Kemudian yang keempat adalah kegagalan hardware. Nah, di sini kegagalan hardware ini bisa disebabkan oleh kegagalan daya atau tidak adanya daya, atau mungkin adanya kesalahan memori. Oke, kita masuk ke siklus instruksi yang ada di dalam interupsi. Nah, pada siklus interupsi ini prosesor mengecek apakah ada interupsi. Nah, di sini ini prosesor dicek nih, ada interupsi apa enggak. Kalau ada, maka akan dilakukan checking for instruksi prosesnya. Nah, dilakukan checking, kemudian akan ke execute, lalu ke sini. Diulang kembali. Nah, di mana ini ditandai dengan sinyal interupsi. Nah, jika tidak ada interupsi yang tertunda,
Nah, jika tidak ada instruksi yang disebut, maka prosesor hasil untuk fetch cycle-nya dan mengambil instruksi berikutnya dari program saat ini. Jadi dia akan lanjut ke instruksi program berikutnya atau mengambil instruksi berikutnya. Nah, jika instruksi ini tadi ditangguhkan, maka prosesnya tadi dia akan menunda eksekusi dari program saat ini yang sedang berjalan dan menyimpannya. Misalnya ketika kita ngeprint, melakukan print ya. Nah, kita ada problem nih di print kita, maka akan ditangguhkan kan, akan di stop dulu. Ini berarti dia sedang menyimpan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi jika itu sudah bisa diaktifkan kembali, dan data lainnya yang relevan dengan aktivitas prosesor saat itu juga saat berjalan. Nah, ini menetapkan program counter ke alamat awal dari rutin instruksi handle-nya. Nah, ini untuk sekilas gambarannya, di mana di setiap akhir siklus instruksi prosesor ini akan mengecek nih instruksinya. Jika ada instruksi, maka akan dilayani. Jika gagal, maka akan diulang kembali. Nah, di sini. Di akhir tadi dari proses siklus instruksinya akan ada checking interrupt. Jika nggak ada, akan dilanjutkan. Jika gagal, akan diulang kembali ke sini dari awal. Selanjutnya masuk ke multiple interupsi, di mana ini terjadi beberapa instruksi pada siklus instruksi, maka ada dua pendekatan yang diambil untuk menangani interupsi ini. Yang pertama adalah menonaktifkan interrupt saat interupsi ini sedang diproses. Nah, interrupt ini dinonaktifkan dengan menandakan bahwa prosesor mengabaikan perintahnya tadi, perintah yang sedang dijalankan dengan menggunakan sinyal permintaan request, bahwa prosesor akan melanjutkan kembali ketika itu sudah berjalan atau ketika itu sudah aktif kembali. Jadi di sini ada user program ya. Sedang dijalankan, kemudian terjadi interupsi, maka akan dinonaktifkan nih. Ini dilakukan checking nih, handle interrupt. Ternyata ada interupsi, maka dia akan berhenti di sini. Nah, ketika setelah selesai, ketika telah dibenerin lagi, dia akan dikembalikan lagi, kemudian dia akan dijalankan kembali. Nah, bagaimana sistem merespon jika terjadi lebih dari satu instruksi pada saat yang sama? Yang pertama, sistem akan menentukan prioritasnya masing-masing. Misalnya di sini ada dua instruksi. Yang pertama memerintahkan untuk menuju ke saluran komunikasi, yang kedua menuju printer. Nah, ini mana yang diprioritaskan dulu oleh prosesor. Nah, kemudian pada awal siklus interupsi ini
di mana yang prioritas pending instruksinya tertinggi, maka akan dilayani. Nah, setelah itu sisanya permintaan instruksi akan dilayani pada gilirannya. Jadi bergantian menurut prioritasnya tadi, instruksi akan dilaksanakan. Nah, kelemahannya apa ini? Tidak ada perhitungan prioritas atau kebutuhan waktu kritis. Misalnya ketika masukan tiba dari jalur komunikasi, mulai perlu ditangkap dengan cepat untuk membuat ruang yang cukup dari masukan. Jadi pad pertama dari masukan belum diproses data, pad kedua tiba, maka akan data bisa hilang. Kemudian yang kedua, pendekatan kedua itu adalah dengan di mana next instruksi processing. Dia menentukan prioritas untuk menginstruksi dan memungkinkan instruksi berprioritas tinggi untuk menyebabkan instruksi handler berprioritas rendah untuk menginstruksi. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ada 3 buah perangkat input-output. Di sini ada printer, ada hard disk, sama jalur komunikasi dengan prioritas yang berbeda-beda. Misalnya di printer saya prioritaskan 2, hard disk 4, jalur komunikasi 5. Nah, di mana program user ini dimulai pada misalnya ini T0. Kemudian pada T10 dia melakukan instruksi pada printer yang tadi terjadi, kemudian informasinya akan ditempatkan pada sistem staf dan dieksekusi berlanjut pada rutin layanan interupsi. Kemudian pada waktu T15 dia menginstruksi komunikasi jalur komunikasi. Ini lebih tinggi daripada printer. Jadi dia memproses ini terlebih dahulu, lalu ISR masih di dalam stack, ISR printer masih di dalam stack, kemudian lalu mengeksekusi setelah selesai mengeksekusi ISR di dalam komunikasi. Nah, selanjutnya di T20. Di T20 ini disk T20 instruksi disk terjadi memiliki prioritas yang lebih rendah. Kemudian dia akan lanjut ke T24. Dia akan menyelesaikan yang tadi dulu, yang akan melakukan eksekusi printernya dulu, lalu baru ke rutin lengkap pada T40 counter untuk kembali ke program penggunanya. Nah, di mana fungsi dari input-output pada interrupt ini sendiri adalah sebuah modul input-output seperti disk controller dapat bertukar data langsung dengan prosesor, kemudian instruksi-instruksi dapat langsung terjadi antara input-output dengan prosesor, seperti memori pada prosesor. Kemudian urutan instruksi dapat terjadi karena instruksi input-output. Di sini ada DMA, di mana Direct Memory Access. Nah, dia akan melakukan operasi baca atau tulis modul input-outputnya ke memori tanpa melibatkan prosesor. Oke, selanjutnya kita masuk ke interkoneksi. Di sini interkoneksi sendiri, struktur interkoneksi ini harus mendukung jenis perpindahan sebagai berikut. Nah,
perpindahan dari memori ke CPU. Dia akan, di mana CPU akan membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. Kemudian CPU ke memori, menulis sebuah satuan data ke memori. Kemudian yang ketiga adalah dari input output ke memori. Dia akan membaca data dari perangkat input output dari perangkat eksternal melalui sebuah modul input output yang akan diteruskan ke dalam CPU. Lalu CPU ke input output. Nah, di mana CPU akan mengirim responnya, mengirim datanya ke perangkat input outputnya. Lalu yang terakhir, memori ke CPU. Dia di mana modul input outputnya diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan tadi DMA. Lalu di mana bus sendiri adalah media transmisi yang dapat digunakan bersamaan. Nah, bila ada dua buah perangkat yang melakukan transmisi dalam waktu bersamaan, maka sinyal-sinyalnya akan bertumpang tindih dan menjadi rusak. Jadi satu transmisi itu satu jalur, satu lintasan. Jadi berarti harus hanya satu buah perangkat saja yang akan berhasil melakukan transmisi pada suatu saat tertentu. Ya, kemudian struktur busnya, di mana bus ini yang menghubungkan komponen utama tadi, komponen utama sistem CPU, memori, input output. Nah, ini disebut dengan bus system. Nah, di mana di bus system ini terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Lalu ini adalah klasifikasi dari bus. Bus terdiri dari 3 saluran. Saluran data, saluran alamat, sama saluran kontrol. Di mana saluran data atau data busnya dia akan memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem, CPU ke memori, CPU ke input output, seperti itu. Kemudian saluran ini secara kolektif, kalau kolektif secara bersamaan disebut dengan bus data. Nah, kemudian saluran alamat ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Jadi address busnya. Kemudian yang selanjutnya adalah saluran kontrol. Ini untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan pengguna data dan saluran alamat. Jadi dia mengontrol address busnya, kemudian data busnya. Nah, ini adalah gambarannya tadi. Dalam sistem bus ini sendiri terdiri dari 3. Tadi sudah saya jabarkan, ada bus. Di sini dia di mana tadi berisi data yang dikirim. Kemudian yang kedua, address bus ini data yang akan dikirim berdasarkan alamat yang dikirim. Lalu yang ketiga adalah control bus. Dia mengatur perjalanan antara address bus maupun data bus. Nah, dia akan mengirim dari data CPU bisa ke input, output, atau kemudian bisa ke memori dan sebagainya. Selanjutnya adalah elemen-elemen rancangan bus. Nah, di mana dibedakan berdasarkan jenisnya itu ada 2, yaitu di dedicate, di mana saluran-saluran bus didedicate secara permanen, diberi sebuah fungsi
atau subset fisik komponen komputer. Kemudian yang kedua adalah multiplex, di mana dia metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Nah, keuntungannya sendiri ketika dia dedicated, dia akan throughput yang tinggi karena terjadinya throughputnya tinggi karena ini kemacetannya kecil. Sedangkan untuk multiplexnya sendiri dia keuntungannya hanya memerlukan saluran busnya itu lebih sedikit, terus lebih menghemat ruang dan biaya. Nah, kemudian berdasarkan metode arbitrase ini terbagi menjadi dua, tersentralisasi atau terdistribusi. Kalau tersentralisasi ini, semua perangkat hardware dia akan bertanggung jawab nih atas alokasi waktu pada busnya, dari pengontrolan, lalu transferan data, dan sebagainya. Kemudian terdistribusi. Di sini tidak terdapatnya pengontrolan sentral. Tapi setiap modul terdiri dari akses kontrol, logik, dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus bersama. Kemudian selanjutnya dari segi timing, dia ada dua elemen rancangan busnya, ada dua, yaitu sinkronus sama asinkronus. Jika sinkronus terjadi event pada bus tertentu oleh clock, sedangkan asinkronus terjadi event pada bus di mana dia akan ditentukan oleh event sebelumnya. Nah, kemudian lebar bus. Semakin lebar sebuah bus data, maka semakin besar bit yang dapat ditransfer dalam satu satuan waktu ya. Jadi ketika saluran bus datanya besar, maka akan banyak bit yang akan data atau yang akan ditransfer. Kemudian jenis transfer datanya ada 5. Ada read, write, read motif, write, kemudian read after write, lalu ada block. Sini dia membaca data, menulis data, kemudian ini dia membaca data yang dimodifikasi, dia membaca data kemudian dimodifikasi, lalu ditulis, lalu selanjutnya dia membaca, kemudian baru melakukan penulisan instruksi atau datanya, ini melakukan blocking. Lalu kita masuk ke bus PC. Di mana bus PC atau peripheral component interconnect ini merupakan bus yang tidak tergantung pada prosesor atau CPU. Dia berbandwidth tinggi serta dapat berfungsi sebagai mezanin. Mezanin ini adalah bus yang berkecepatan tinggi yang sangat terintegrasi dengan sistem. Kemudian PCI ini memberikan sistem yang lebih baik bagi subsistem input-output yang berkecepatan tinggi, seperti ketika kita akan mendisplay sebuah grafik. Lalu network interface controller dan disk controller. Nah, kemudian PCI ini dirancang untuk mendukung bermacam-macam konfigurasi yang berbasis mikroprosesor, baik sistem mikroprosesor tunggal atau yang jamak. Nah, karena itu PCI memanfaatkan
timingnya tadi yang sinkronus dan pola arbitrasinya tersentralisasi untuk memberikan sejumlah fungsi. Nah, ini adalah gambar dari PCI slot-nya. Kemudian PCI bus di sini tadi sebagai peripheral busnya, dia akan dikonfigurasikan sebanyak 32 atau 64 bit bus. Di sini PCI bus struktur terbagi ke dalam kelompok fungsional. Yang pertama sistem pin, dia mencakup clock dan pin resetnya. Kemudian address and data pin-nya, dia mencangkup 30 line untuk address dan data. Kemudian line lain pada kelompok ini digunakan untuk menerjemahkan atau memfasilitasi jalur-jalur sinyal yang membawa alamat dan data. Nah, kemudian interface control pin, dia akan mengatur waktu transmisi. Kemudian dia akan menyediakan koordinasi antara inisiator dengan targetnya. Lalu selanjutnya adalah addressing pin. Nah, di mana dia setiap tidak seperti sinyal PCI lainnya. Di mana jalur ini bukan share link, Lalu selanjutnya error reporting, digunakan untuk melaporkan parity dan error line. Kemudian di dalam selanjutnya ini dia akan disediakan untuk instruksi pin-nya akan disediakan untuk mengeneral request layanan, bukan share line, bukan share dengan satu jalur. Lalu change support pin, dia akan mendukung memori pada PCI agar dapat di-change ke prosesor atau ke device lainnya. Lalu ada 64 bit sama 32 line untuk address sama datanya, di mana akan dikombinasikan dengan address atau data line yang wajib dalam membentuk data busnya tadi. Terus GTIG ini merupakan signal line yang mendukung proses pengujian yang ditetapkan oleh IEEE standar 11491. Nah, kemudian PCI bus. PCI bus command, dia akan melakukan transaksi antara master dan target, terus di mana dia akan mengklaim bus, lalu menentukan tipe dari transaksi apa instruksi yang dilakukan, contohnya input output di read atau ditulis. Seperti itu. Mungkin sebelumnya banyak ya. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan dulu. Kecepatan ya? Iya Bu, itu loh. Nggak ada yang jawab.
Maaf Ibu, saya masih kurang paham tentang eksekusi program. Putus-putus, ulangin. Saya masih kurang paham soal eksekusi program. Apakah bisa diulang? Yang mana ya? Suaranya kecil banget, sebentar. Dari awal sih, Bu. Oke, ulangin. Pertanyaannya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sari Anini Putri. Saya Sari dari Prodi Putri. Informatika. Oke, silakan. Saya masih kurang paham soal eksekusi program. Eksekusi program. Ya, Bu. Program. Yang ini kah? Iya, Bu. Oke, saya ulangin ya. Nah, saya stop screen, saya error satu. Oke, saya jelaskan ulang. Di mana ini adalah contoh eksekusi program. Nah, di sini di dalam memorinya ini terdapat beberapa alamat yang nanti akan datanya atau di dalamnya atau instruksinya akan diproses. Di sini ada nih alamatnya ada 300 misalnya 300, 31, 32, 94. 940 sampai 941. Nah, di mana di dalam alamat ini dia terdapat. Nah, di tadi yang saya jabarkan bahwa di dalam memori itu tadi ada instruksi dan data. Nah, di sini yang di atas ini adalah instruksi. Nah, ini instruksinya. Jadi setiap alamat yang akan diproses nanti terdapat instruksi. Nah, kemudian CPU memanggil alamat atau yang akan kita proses. Nah, di mana alamat tadi, misalnya 300 ya. Yang pertama yang diproses adalah alamat 300. Nah, dia akan ditempatkan di PC, program counter. Nah, ditempatkan di sini. Tempatkan di sini. Kemudian instruksinya tadi. Nah, ini instruksi yang ada di alamat tadi akan ditempatkan di instruksi register. Di mana instruksi register ini dia menyimpan
alamat menyimpan instruksi yang akan diproses. Nah, kemudian kita tadi kan sudah menjabarkan bahwa di sini ada 4 bit. Ini ada 4 bit, di mana nanti total yang diisi ada 16 bit data yang tersimpan di dalam memori selanjutnya nanti. Nah, di dalam instruksi ini, kode ini, dia ada 1940. Nah, dia memiliki makna nih, di mana udah saya jabarkan sebelumnya, ada opcode atau ada kode programnya sebelum di alamat. Ini opcode-nya, ini adalah alamat atau alamat address-nya, alamat atau address ya, address-nya. Di mana opcode tadi sudah saya jabarkan, dia misalnya ada 0, 0, 0,